Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Dina. Saya duduk di bangku kelas 8. Saya menjabat sebagai bendahara di PRIPM SMP Muhammadiyah 16 Surabaya. Di video kali ini saya akan mengajak seluruh umat muslim dimanapun Anda berada, khususnya warga SMP Muhammadiyah 16 Surabaya, untuk tetap menjaga kebersihan dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. And buat kalian semua, stay at home and stay healthy ya. Bulan Ramadan kali ini berbeda dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun tidak lantas menyedihkan diri pribadi kita menurun kualitas belajar dan ibadahnya. Justru dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita harus meningkatkan semangat belajar dan ibadah di rumah bersama keluarga. Semoga dengan kita di rumah aja kita dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih bisa bertatap muka meskipun dalam keterbatasan. Insya Allah dalam kesempatan kita ini akan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang munkar. Salat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, beruntunglah kita sebagai siswa-siswi Muhammadiyah. Tentunya sudah banyak sekali ilmu-ilmu agama yang dipelajari, termasuk tentang kemuhammadiyah, di mana dalam bermuhammadiyah kita mengenal dengan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, sebuah gerakan yang mengajak kepada manusia untuk berbuat baik dan mencegah kepada yang munkar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam pergerakannya Muhammadiyah berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan kamu sekalian adalah sekelompok umat yang mengajak kepada manusia berbuat kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, marilah sejenak kita memaknai dan mempelajari tentang kandungan isi daripada ayat tersebut. Wal takum minkum ummah. Kamu sekalian adalah sekelompok umat. Sekelompok umat yang bagaimana? Tidak ada ketentuan. Yang pastinya kamu semuanya, umat inilah yang dikatakan oleh Allah ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, baik mendapatkan keberuntungan di dunia, lebih-lebih lagi akan mendapatkan keberuntungan di akhirat. Siapakah kelompok ini? Bisa mereka yang tua, bisa yang muda, bisa remaja, bisa anak-anak juga pula bisa. Siapa saja, tentunya dengan catatan dan dengan syarat. Siapakah mereka? Ditandai dengan apa? Maka kata Allah, yad'una ilal khair.
mereka ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah yad'una ilal khair, selalu mengajak kepada kebajikan. Selalu mengajak kepada kebajikan, dimanapun, dalam kondisi apapun. Lisan mereka mengajak kebajikan, mata mereka mengajak kebajikan, telinga, tangan, kaki, semuanya mengarah kepada kebajikan. Lebih-lebih lagi, kebajikan ini dimulai dari dirinya sendiri. Kalian sebagai anak-anak, sebagai usia anak-anak sekolah, mengajak kepada teman-temannya untuk berbuat yang baik. Dimulai dari diri kalian sendiri. Lebih-lebih kalian pulang dari sekolah, berada di lingkungan teman-teman kalian, bisa mengajak kepada teman-teman kalian. Di rumah, kalian bisa mengajak kepada keluarga kalian, ibu, bapak, saudara, mengajak kepada yang baik. Yang baik itu yang seperti apa? Sesuai dengan Allah, perintah Allah dan aturan Rasulullah SAW. Itulah kategori kebaikan. Jadi bukan asal baik, tapi kebaikan yang seperti apa, kebajikan yang seperti apa, kebajikan, kebaikan yang mendapatkan perintah yang sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Inilah ciri yang pertama, selalu mengajak kepada kebajikan. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ciri yang kedua adalah wayanhauna 'anil munkar. Mereka orang-orang yang beruntung ini adalah mempunyai ciri selalu berupaya mencegah dirinya untuk berbuat sesuatu yang mungkar. Sesuatu yang mungkar itu apa? Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kalian sendiri. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam berbuat kebajikan, sekali lagi, bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang terbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itulah cara Allah yang ditunjukkan kepada kita. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u, ajaklah orang-orang di sekitar kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu, siapa saja ada di lingkungan kamu. Dengan cara bagaimana? Bil hikmah, itulah yang pertama. Apa makna al-hikmah di sini? Al-hikmah di situ tentunya adalah dengan cara yang baik, dengan ilmu yang kita miliki. Jadi sebelum mengajak kepada kebajikan, sebelum mengajak orang lain berbuat baik, maka ibda' nafsi. Awalilah dengan diri kalian. Ilmuilah diri kalian terlebih dahulu sebelum mengajak kepada yang lain. Kita upayakan seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tidak boleh mencemooh, tidak boleh di dalamnya ada penghinaan. Jadi semuanya dengan ucapan, dengan gerakan-gerakan terbaik yang bisa kita lakukan, agar tidak sampai menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah, tolaklah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Meskipun kadang-kadang ajakan kebaikan kita itu ditolak mentah-mentah. Kadang bahkan di antara kita ini sama teman, oh kamu ini so alim misalnya, maka kita tidak boleh mencemooh dia. Kita ucapkan yang terbaik, kita balas dengan kebaikan. Itulah cara untuk mengajak kepada kebaikan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain berbuat baik, mencegah kemungkaran, itu tidak segampang dan tidak semudah seperti membalikkan tangan. Halangan dan rintangan itu pasti ada. Cemoohan, hinaan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad dalam berdakwah Islam tidak segampang membalikkan tangan meskipun dia Nabi. Hinaan, cacian, ludahan itu keluar semuanya dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka untuk itu kita harus mempunyai kemampuan dan kesabaran yang kuat sehingga tidak gampang tergoyahkan. Dan lebih-lebih jangan sampai dengan cobaan, dengan rintangan itu kemudian menjadikan kita ini lengah, menjadikan kita ini lemah, sehingga kita kemudian malah tidak berdakwah kepada yang baik, justru kita malah ikut-ikutan kepada mereka.
Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, satu hal lagi, hadis dari Rasulullah SAW dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka tentunya kita harus juga memperhatikan hadis tersebut. Rasul SAW menyampaikan, idza ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi wa illam tastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Idza ra'a minkum munkar, apabila kamu sekalian anak-anakku melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah kesalahan, melihat sesuatu yang tidak benar itu tidak sesuai dengan perintah Allah, melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka cara yang pertama adalah falyughayyir biyadihi. Maka sebisa mungkin kamu rubah itu, kamu ajak, kamu perbaiki itu dengan kekuatan kamu, dengan tangan kamu. Fa illam yastati, maka apabila kamu tidak bisa, fa bilisani, maka dengan lisan kamu, dengan ucapan yang terbaik. Fa illam yastati, dan apabila kamu masih tidak bisa atau tidak mumpuni, tidak mempunyai kemampuan dengan lisan pula, fa biqalbi, maka kata Nabi, fa biqalbi, maka dengan hati kamu. Artinya apa? Cukup kita doakan. Barangkali kita melihat sebuah kemungkaran di tengah-tengah atau di sekitar kita, kita coba usaha yang terbaik untuk merubah itu dengan tindakan-tindakan yang preventif, tindakan yang bisa mencegah. Maka kalau tidak bisa, maka kita ucapan yang baik, kita ajak yang baik saja. Dan kalaupun itu tetap tidak bisa, maka fabiqalbi, cukup kita doakan semoga dia segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kata Allah, wa huwa ad'aful iman. Maka kalau kita juga tetap tidak bisa, itulah selemah-lemahnya iman. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, maka beruntunglah kita yang sekarang ini sedang belajar di sebuah sekolah Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini selalu mengajarkan, selalu mengajak kepada siswa-siswinya untuk mengajak, untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kamu belajar di sekolah, diajarkan yang baik, pulang dari sekolah sudah bisa mengajak orang lain berbuat baik. Kamu di sekolah diajak untuk mencegah sesuatu yang buruk, maka pulang dari sekolah kembali ke rumah, kembali ke tengah-tengah masyarakat kamu, lingkungan kamu, kamu sudah bisa mencegah kepada hal yang berbuat kemungkaran. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalam ya ma yasturun. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan dalam kondisi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.